Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam video pembelajaran ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memperoleh pengetahuan khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Setelah Anda mempelajari materi tentang pencatatan transaksi pada perusahaan dagang, dalam video kali ini Anda akan mempelajari bagaimana cara pemindahan atau posting ke buku besar ya, khususnya pada perusahaan dagang ini. Dengan mengikuti video ini diharapkan Anda akan dapat menjelaskan cara pemindahan atau posting ke buku besar. Oke, selamat mengikuti. Mari kita lihat kembali pengertian buku besar ya. Buku besar adalah sebuah buku yang berisikan kumpulan akun-akun atau perkiraan-perkiraan yang dibuka dalam satu periode akuntansi tertentu. Akun atau perkiraan atau rekening ini biasanya yang digunakan itu untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, serta beban. Nah, dengan demikian akun merupakan kumpulan informasi dalam sebuah sistem akuntansi. Misalnya, kas dicatat dalam akun kas ya, lalu piutang nantinya dicatat dalam akun piutang, lalu tanah dicatat dalam akun tanah, dan sebagainya untuk akun-akun yang termasuk dalam kelompok akun aktiva. Lalu kalau kelompok akun kewajiban, ini biasanya akan dijumpai akun utang ya, pinjaman jangka panjang atau utang jangka panjang dan yang lain sebagainya, tentu sesuai dengan jenis kewajiban tersebut. Lalu ada juga kelompok modal, misalnya dicatat dalam akun ekuitas ya. Nah, kalau kelompok pendapatan pada perusahaan dagang itu biasanya ada penjualan ya, ada retur penjualan, ada potongan penjualan. Kemudian ada kelompok harga pokok penjualan ya, seperti misalnya pembelian barang dagang, kemudian retur pembelian, potongan pembelian, serta beban angkut pembelian ya. Kemudian untuk kelompok beban ya, seperti biasa ada kelompok beban operasional dan ada kelompok beban di luar operasional ya. Oke, yang berikut untuk buku besar yang nanti akan kita coba mempraktekkannya ya, itu terbagi menjadi buku besar umum atau biasa disebut juga dengan buku besar utama, general ledger ya, dan ada buku besar pembantu atau subsidiary ledger ya. Nah, itu sebagai pengantar kita bisa mengingat kembali apa itu buku besar ya. Yang berikutnya, lalu bagaimana langkah-langkah memposting atau melakukan pencatatan atau pemindahbukuan ke dalam buku besar. Tidak jauh berbeda seperti yang dilakukan pada pemindahbukuan ke buku besar pada perusahaan jasa ya. Tentu yang pertama, siapkan dulu kolom-kolom buku besarnya ya untuk tiap akun. Nah, yang kedua, jika perusahaan tersebut sudah lama berdiri, maka masukkan terlebih dahulu masing-masing saldo awal ya dari akun dari masing-masing akun ya ke saldo akun di buku besar. Maka saldo awal ini didapat dari neraca saldo periode sebelumnya atau neraca awal pada periode yang sedang berjalan. Namun jika perusahaan ini baru berdiri, sebaiknya langsung saja ke langkah berikut, yaitu kita membuatkan rekapitulasi ya. Kenapa membuat rekapitulasi? Rekapitulasi ini adalah alat bantu dari masing-masing jurnal khusus yang menunjukkan jumlah dari tiap akun pada jurnal khusus. Oke. Lalu langkah keempat, pindahkanlah data
dari rekapitulasi ini ke buku besar yang bersangkutan ya, ke akun yang bersangkutan. Misalnya akun kas harus dipindahkan ke akun kas pada buku besar ya, tidak boleh ke akun yang lain. Pindahkanlah jumlah yang didebet dari jurnal khusus atau jurnal umum ya ke sebelah debit buku besar. Demikian juga sebaliknya. Yang berikutnya harus diingat bahwa pemindah bukuan dari jurnal khusus itu dilakukan pada akhir periode ya, atau biasanya akhir bulan. Nah, artinya tanggal pada buku besar ini dituliskan tertanggal akhir bulan tersebut. Lalu langkah yang kelima, isikan kolom keterangan dengan singkat dan jelas. Sebenarnya boleh juga tidak diisikan, tetapi jauh lebih baik diisikan keterangan yang jelas dan singkat. Kemudian yang keenam, isikan kolom referensinya dengan nomor halaman jurnal, dari mana pemindah bukuan atau posting itu dilakukan. Kemudian yang berikut yang ketujuh, hitunglah atau kalkulasikanlah saldo dari tiap-tiap perubahan transaksi masing-masing akun ya, dengan menjumlahkan selisih nilai di debit dan di kredit. Ketentuan ini tentu jika nilai di debit lebih besar dari nilai kredit, maka saldo akhir akan di debit ya. Atau jika nilainya di kredit lebih besar dari yang di debit, maka saldo akhir itu akan di kredit ya. Ini menunjukkan masing-masing akun itu bersaldo normal. Anda perhatikan atau ingat kembali saldo normal ya pada mekanisme debit kredit. Oke, yang berikut contoh dan penjelasan mengenai cara memposting transaksi dari jurnal khusus ke buku besar. Bagaimana cara mempostingnya? Apa yang harus kita lakukan dalam melakukan posting atau pemindah bukuan dari jurnal khusus ke buku besar utama ya? Baiklah, kita akan memposting pemindah bukuan atau melakukan pemindah bukuan dari jurnal khusus ke buku besar utama. Seperti tadi yang sudah disebutkan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuatkan terlebih dahulu rekapitulasi dari masing-masing jurnal khusus. Nah, maka nanti akan ada rekapitulasi jurnal penerimaan kas, rekapitulasi jurnal pengeluaran kas, rekapitulasi jurnal penjualan, rekapitulasi jurnal pembelian, dan rekapitulasi jurnal umum ya. Langkah yang kedua, kelompokkan akun-akun yang terkait yang berada di jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, serta jurnal umum ya. Langkah yang ketiga, letakkan besarnya nilai suatu debit dan kredit ya sesuai dengan data pada jurnal. Lalu yang keempat, kerjakanlah kegiatan posting dengan teliti dan tepat sebagaimana prosedur yang pernah dilakukan pada pemindah bukuan di perusahaan jasa ya. Oke, berikutnya mari kita praktekkan bagaimana melakukan pemindah bukuan dari jurnal khusus ke buku besar. Anda perhatikan di sini, yang pertama kita akan melakukan pemindah bukuan ya dari jurnal pengeluaran kas ke buku besar. Nah, untuk melakukan pemindah bukuan ini, yang pertama seperti tadi disebutkan, langkah-langkahnya adalah membuat rekapitulasi dari masing-masing jurnal khusus. Kali ini kita buatkan dulu rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Anda perhatikan sini, untuk membuat rekapitulasi ini Anda siapkan dulu formatnya untuk rekapitulasinya ya. Sebelah debit, sebelah kiri, kanannya itu untuk kredit. Caranya seperti ini. Yang
pertama kita pindahkan akun utang ya. Untuk utang ini Anda lihat jumlahnya yang berikut ini ya, jumlahnya ya. Ini di sebelah debit. Lalu berikutnya akun pembelian. Yang Anda pindahkan adalah jumlahnya ya, di sebelah debit. Debit itu dari sini ya, dari jurnal pengeluaran kas ini. Lalu yang ada di akun serba-serbi. Nah, untuk akun serba-serbi Anda perhatikan akun-akun apa saja yang berada di kolom serba-serbi ini. Nah, di sini ada biaya listrik dan Pride. Maka inilah yang akan dicatatkan di rekapitulasi ya, bukan jumlahnya. Jadi yang pertama untuk beban listrik ini masuk ke sini sebelah debit, serta berikutnya Pride ya di sebelah debit. Itu yang sebelah debit. Kemudian sebelah kredit. Perhatikan sini. Untuk kas sebelah kredit jumlahnya 8.230 ya, dalam ribuan rupiah nih ya. Lalu potongan pembelian sebelah kredit 20.000. Dengan demikian jumlahnya juga akan sama ya. Sebelah debitnya 8.250.000, kreditnya juga 8.250.000. Oke. Berikutnya rekapitulasi dari jurnal pembelian. Dalam pembuatan rekapitulasi jurnal pembelian, Anda harus perhatikan akunnya apa saja nih. Di sini akunnya ada pembelian barang dagang dan utang dagang sebelah kreditnya ya. Maka kita rekapitulasikan dulu pembelian barang dagang, jumlahnya 16.250.000. Kemudian akun utang di sebelah kredit, jumlahnya 16.250.000. Jumlahnya akan sama ya. Yang berikutnya, rekapitulasi untuk penerimaan kas. Anda perhatikan yang pertama yang di debit dulu ya. Ini kas besar 12.735.000, lalu ada potongan penjualan sebesar 40.000. Jumlahnya 12.775.000. Kemudian sebelah kredit ada piutang ya. Catatan ini piutang 2 juta, lalu penjualan 8 juta, kemudian kalau serba-serbi itu ada peralatan ya 750.000, misal tagih 2 juta ya, lalu pendapatan bunga 25.000. Totalnya 12.775.000. Itu rekapitulasi penerimaan kas. Kemudian yang berikutnya rekapitulasi penjualan. Penjualan ini ada piutang nih sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit. Nah, inilah yang kita buatkan rekapnya. Sebelah debitnya piutang dagang, sebelah kreditnya penjualan barang dagang, masing-masing 17.400.000. Oke. Yang berikutnya dari jurnal umum rekapitulasi sebagai berikut. Ini ada akunnya, yaitu retur penjualan dan potongan piutang dagang ya. Penjualan sebelah debit kita masukkan sini 200.000, serta ada utang dagang sebelah debit 50.000. Yang sebelah kredit adalah piutang dan retur pembelian. Oke. Ini rekapitulasi jurnal umumnya ya. Nah, dari rekapitulasi ini maka kita bisa lihat kembali dari rekapitulasi jurnal pengeluaran kas akan tampil seperti ini ya. Dan rekapitulasi jurnal pembeliannya Anda bisa lihat di sini. Sebelah debit ada pembelian, sebelah kreditnya ada utang dagang. Tadi yang di pengeluaran kas ada sebelah debit ada utang dagang, ada pembelian barang dagang, ada beban listrik, ada Pride ya. Yang sebelah kreditnya ada kas dan ada potongan pembelian. Kemudian rekapitulasi penerimaan kas. Sebelah debitnya ada kas 12.735.000, potongan penjualannya 40.000. Lalu sebelah kreditnya ada piutang 2 juta, penjualan barang dagang 8 juta, peralatan
350.000, Waisal tagih 2 juta, pendapatan bunga 25.000. Totalnya sama ya, sebelah debitnya dan sebelah kredit masing-masing 12.775.000. Yang berikutnya rekapitulasi jurnal penjualan. Nah, yang tadi di sebelah debit ada piutang dagang 17.400.000 dan sebelah kreditnya ada penjualan ya, penjualan barang dagang 17.400.000. Rekapitulasi yang terakhir adalah rekapitulasi jurnal umum. Nah, sebelah debitnya ada retur penjualan 200.000, utang dagang 50.000, dan sebelah kreditnya ada piutang dagang 200.000, retur pembelian 50.000. Oke, itulah rekapitulasinya ya. Nah, yang berikutnya setelah rekapitulasi ini dibuat ya, maka selanjutnya adalah kita akan memposting ke buku besar ya, ke akunnya masing-masing. Jadi kita lihat yang pertama, pemindahbukuan dari rekapitulasi jurnal khusus pengeluaran kas ya. Di sini ada akun utang, pembelian barang dagang, beban listrik, pripe, kas, dan potongan pembelian. Yang pertama, kita akan memposting akun utang dagang ya. Anda perhatikan di sini, utang dagang pada rekapitulasi di jurnal khusus pengeluaran kas ini ada di posisi di debit ya. Maka nilai 1.500.000 ini kita posting ke sebelah debit, lalu kemudian catatkan saldonya ya, 1.500.000 juga di sebelah debit. Nah, yang berikutnya kita akan memposting dari jurnal pembelian untuk akun utang dagang. Jurnal pembelian di sini utang dagangnya ada di posisi di kredit. Maka ini kita posting ke buku besar jurnal pembelian. Anda perhatikan tanggalnya ya, tanggalnya ini akhir bulan Maret sesuai dengan jurnal khususnya ya. Perhatikan di sini sebelah kredit ya sebesar 16.250.000, maka saldonya menjadi 14.750.000, yaitu 16.250.000 dikurangi 1.500.000, maka saldonya menjadi kredit sebesar 14.750.000. Yang berikutnya masih di akun utang dagang yang berasal dari rekapitulasi jurnal umum. Jurnal utang dagang ini ada di sebelah debit, maka kita posting utang dagangnya di akun utang dagang. Tanggalnya tetap sama ya, 31 Maret, nilainya sebelah debit 50.000. Kita perhatikan sini, maka saldonya menjadi 14.700.000 per saldo kredit. Nah, yang berikutnya kita akan memposting akun kas yang berasal dari jurnal penerimaan kas ya. Ini ada di sebelah debit, maka kita akan posting tanggalnya 31 Maret. Postingnya di sebelah debit 12.735.000, lalu di saldonya sebelah debit 12.735.000. Kemudian masih kita memposting akun kas yang berasal dari jurnal pengeluaran kas. Kita perhatikan sini sebesar 8.230.000 di sebelah kredit ya. Maka kita posting, catatannya berada di sebelah kredit ya, postingannya, saldonya sehingga menjadi 4.505.000 ya. Dari saldo sebelumnya 12.735.000 dikurangi 8.230.000, maka saldonya sekarang menjadi 4.505.000. Yang berikutnya kita akan memposting akun pembelian barang dagang. Yang pertama dari jurnal pengeluaran kas. Ini rekapnya itu ada di sebelah debit, maka kita posting dengan tanggal yang sama. Asalnya ya jurnal pengeluaran kas, referensinya ini, lalu posting sebelah debit 6 juta, maka saldonya sebelah debit
6 juta. Kemudian dari rekapitulasi jurnal pembelian, kita posting di sini sebelah debit ya, referensi jurnal pembelian, posting sebelah debit 16.250.000, maka saldonya menjadi 22.250.000 ya. Itu dari 6 juta rupiah ditambah 16.250.000, maka saldonya sekarang menjadi 22.250.000 di sebelah debit. Lanjut, kita akan memposting akun beban listrik. Ini ada dari jurnal pengeluaran kas ya. Di sebelah debit kita akan posting sini tanggalnya 31 Maret, referensinya dari jurnal pengeluaran kas, dicatat sebelah debit 250.000, maka saldonya di sebelah debit 250.000. Yang berikutnya kita akan posting akun potongan pembelian di sebelah kredit ya. Ada perhatikan sini sebelah debit tanggalnya tetap tanggal 31 Maret ya, referensinya jurnal pengeluaran kas, dan diposting di sebelah kredit ya sebesar 20.000, maka saldonya sebelah kredit 20.000. Tuh, posting ke buku besar utama ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan pemindah bukuan ke buku besar pembantu. Kalau tadi buku besar utama ya, atau buku besar umum. Apa yang harus kita lakukan dalam melakukan posting ke buku besar pembantu? Nah, sedikit ada perbedaan ya. Ketika kita melakukan pemindah bukuan dari jurnal khusus ke buku besar pembantu ini, langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan semua akun yang terkait dengan akun utang dan piutang ya. Kelompok akun utang dan piutang ini harus diperhatikan menurut individu atau kelompok usahanya ya. Yang ketiga, untuk akun kelompok buku besar pembantu utang ini Anda perhatikan dari jurnal pembelian ya, dari jurnal pengeluaran kas dan dari jurnal umum. Sedangkan untuk buku besar pembantu piutang, Anda bisa memperhatikannya yang pertama dari jurnal penjualan, yang kedua dari jurnal penerimaan kas, dan yang ketiga dari jurnal umum. Dengan memperhatikan masing-masing jurnal khusus tersebut, maka Anda harus kerjakan cara memposting ini dengan teliti ya, dengan tepat dan benar. Oke, mari kita lihat bagaimana caranya memposting ke dalam buku besar pembantu. Perhatikan langkahnya berikut ini ya. Anda lihat sini. Mari kita coba melakukan pemindahan bukuan dari jurnal pembelian ya. Ini adalah jurnal pembeliannya. Disinilah yang dimaksud dengan pemindahan bukuan buku besar pembantu. Anda perhatikan siapa yang terkait dengan utang ya, dan siapa yang terkait dengan piutang ya. Yang pertama, kita akan melakukan pemindah bukuan ke buku besar pembantu atas nama misalnya PT Awani ya. PT Awani ini Anda buat di buku besar pembantu utang ya, buku besar pembantu utang atas nama PT Awani. Tanggalnya harus sesuai dengan tanggal transaksi yang terjadi, itu tanggal 3 Maret misalnya. Lalu postingnya sebelah kredit, utangnya ya 6 juta, maka saldonya sebelah kredit 6 juta. Oke. Yang terkait dengan PT Awani Anda bisa lihat juga ada di jurnal umum ya. Anda lihat sini di jurnal umum PT Awani itu utangnya berkurang, dicatatnya di debit tanggal 7 ya. Di sini tanggal 7. Dari jurnal umum ini tanggal 7 dicatatnya di sebelah debit. Anda postingnya juga di sebelah debit sini ya. Sini sebelah debit. Maka saldonya menjadi 5.500.000 di sebelah kredit.
Yang berikutnya, dari jurnal pengeluaran kas, masih dengan PT Awani ya, yaitu ada catatan pembayaran utang di sebelah debit, berarti debit utangnya berkurang ya. PT Awani ini 5.500.000, maka Anda catat sini tanggalnya tanggal 10 ya, catat di buku besar pembantu PT Awani ini, berasal dari jurnal pengeluaran kas ya. Besarnya berapa? 5.500.000 ya. Dengan demikian utang dengan PT Awani itu sekarang tidak ada lagi atau nol ya, saldonya itu nol. Itu contoh bagaimana pemindah bukuan ke buku besar utang ya. Nah, yang berikut misalnya lagi, masih ada di sini dari jurnal pembelian dengan PT Awani ini, membeli lagi tanggal 13, berarti utangnya nambah lagi ya. Sebesar sebelah kredit sebesar 3 juta. Gitu ya. Itu cara memposting ke buku besar pembantu utang. Yang berikut kita lihat bagaimana ke buku besar pembantu piutang. Ini ada berasal dari jurnal penjualan. Kita ambil contoh misalnya di sini salah satunya ya, piutang atas nama PT Akbar. Dari jurnal penjualan ini, piutangnya itu berarti di debit. Anda catatkan dulu buku besar pembantu piutang atas nama PT Akbar ya, di sebelah debit. Tanggalnya sesuai tanggal transaksi ya, tanggal 2 Maret. Referensinya berasal dari jurnal penjualan. Lalu nilai 6 juta ini kita catatkan di sebelah debit ya, di buku besar pembantu piutang atas nama PT Akbar ini di sebelah debit. Lalu saldonya tentu sekarang menjadi 6 juta ya. Berikutnya ada dengan PT Akbar dari jurnal umum. Di jurnal umum ini tercatat tanggal 7 itu piutangnya sebelah kredit 1 juta, maka kita posting ke sini ke buku besar pembantu piutang atas nama PT Akbar 7 juta di sebelah kredit ya, catatannya sebelah kredit. Maka postingnya juga di sebelah kredit. Dengan demikian saldonya menjadi 5 juta, masih di sebelah debit ya. Yang berikutnya lagi berasal dari jurnal penerimaan kas atas nama PT Akbar. Ini tanggal 13 ya. Nanti di sini kita bisa catatkan tanggal 13 ya. Berasal dari jurnal penerimaan kas, ada di sebelah debit ya, sebesar 5. Pada sebelah kredit ya, sebesar 5 juta ya. Ini 5 juta. Kemudian saldo sebelumnya 5 juta sebelah debit, kemudian diterima pembayaran 5 juta, maka saldo sekarang jadi saldonya 0 ya. Itu buku besar pembantu piutang. Selanjutnya masih dengan PT Akbar, di mana ada penjualan tanggal 15 dengan PT Akbar nih 3.200.000 ya, 200.000. Maka kita catatkan di sini tanggal 15 dari jurnal penjualan di sebelah debit 3.200.000 ya. 3.200.000, maka saldonya sekarang 3.200.000. Oke, itulah pembahasan tentang bagaimana cara memposting atau melakukan pemindah bukuan ke buku besar ya, dari jurnal khusus yang kemudian dibuatkan rekapitulasinya ke dalam buku rekapitulasi, lalu kemudian dari rekapitulasinya ini dilakukan posting ke buku besar utama. Sedangkan
Kalau dari jurnal khusus ke buku besar pembantu, maka kita tidak membuatkan rekapitulasinya ya. Tapi kita langsung melakukan pemindahan ke buku besar pembantu, baik utang maupun piutang. Oke, itu saja penjelasan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.